Raka ke Gazi mungkin agak kurang. Karena kenapa gitu ya, agak kosong anak dua tuh main barengnya. Mungkin ada sibling Ya, itu pasti ada gitu kan. rasa. Kok kita Rakanya orang yang gini, dia memang untuk interaksi meminimalisir banget orangnya kalau Raka. Sampai pernah Umi bertanya, abang kan sekarang sekolah di sini nih, di sini kan Umi lihat kok nggak ada kawan yang diajak main gitu. Kenapa abang seperti itu? Apa dia bilang, nih nggak perlu yang namanya banyak sahabat. Nanti kita banyak juga ikut masalah orang tuh katanya gitu. Jadi buat dia teman itu 1-2 saja cukup, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada untuk jalan gitu aja. Jadi dia modelnya anaknya efektif sekali, efisien, efektif, terus dia perfeksionis gitu kalau Raka tuh. Jadi sementara Gazi tuh gayanya itu yang cuek, bebas, simple, kapan aja bisa, apa aja boleh. Ya, kalau Gazi gitu. Kalau secara gaya emang sangat berbeda. Jadi betul-betul bertolak belakang gayanya tuh ya antara Gazi sama Raka. Sebenarnya dulu pernah sih momen mereka suka main bareng, tapi main bareng itu kan yang di HP kan, mabar gitu kan. Itu waktu itu Gazi juga merasa lebih dekat dia sebenarnya sama abangnya. Memang ya itulah yang mungkin emang kena beda gaya, dan gaya Raka ngasuh ke Gazi itu kan emang ya kayak tadi itu sedikit perfeksionis deh kan, jadi salah dikit Gazi itu langsung diomelin, langsung dimarahin gitu. Ya ke Raka, ke Gazi kan sebenarnya kan dibilangin juga, ya emang nggak abang tuh kayaknya kayak gitu. Cuman memang karena itu waktu itu mungkin juga sudah waktunya Raka pergi waktu itu kan, kita juga belum terlalu banyak mendekatkan mereka berdua, jadi momen itu belum banyak terbentuk antara Raka sama Gazi. Kalau Raka sama Dija emang lebih alamiah ya, mereka menemukan koneksi itu sendiri. Mereka akhirnya sekarang jadi bestie yang luar biasa lah gitu. Luar biasa, ya istilahnya lebih sering ke Khadijah yang mencari Raka. Ya, dia berusaha betul lah nyari adik itu, ya adiknya juga terima aja gitu. Karena tipenya Khadijah itu memang suka berinteraksi dia, suka silaturahmi gitu kan, kontak duluan kalau dari Khadijah. Kalau Gazi ke Balkis kan dia emang tipe ngasuh ya Gazi itu ya, jadi Balkis yang mau monster kayak gimana tuh pun akhirnya luruh gitu sama pengasuhannya Gazi gitu. Walaupun sering berantem ya itu betul banget kan. Jadi maksudnya berantem itu juga ya sudahlah, biarkanlah mereka mengekspresikan perasaan mereka. Berantem itu sebenarnya fase mereka saling mencocokkan diri. Jadi kita tinggal bantu mereka mengidentifikasi perasaan itu, yang harusnya mereka bersikap itu seperti apa. Jadi kita tinggal kayak masukan aja. Gak usah terlalu patut berantem dulu gitu. Ya kalau berantem dulunya nggak ada pengarahan, terus malah terjadi pembelaan sama satu pihak, ya itu nggak boleh gitu, malah jadi semakin parah gitu berantem. Tapi kalau dua-duanya disikapi dengan adil, dan kalau emang satu dimarahin dua-duanya dimarahin gitu, kalau kan cara satu dimarahin satu dibela kan hampir nggak pernah lah, kalau satu dimarahin dua-duanya dimarahin gitu kan. Ya kadang cari-cari alasan, pokoknya satu lagi harus dimarahin juga gitu caranya gitu. Biasanya sih Umi kalau berantem berdua nih kan identifikasi dulu siapa yang benar siapa yang salah gitu kan, terus adanya dimarahin. Nah menghindari dia, sedangkan adanya dimarahin dia juga dikasih tahu juga tindakan kakak betul, tapi coba menyampaikannya dengan lebih lembut gitu kan, tipe ada nih yang kayak gini gitu. Itu aja sih, dikasih masukan ya, analisa dari sikap dia betul, hanya saja kita kasih masukan yang lebih oke lagi gitu, jadi dia upgrade nanti ya, ke depannya. Balkis kan mirip Raka sebenarnya ketika ke adiknya gitu kan, adiknya salah dikit langsung panjang lebar ngomelin gitu kan. Apalagi kalau Balkis itu kan tatapan itu yang kayak mau nerekam adiknya gitu kan. Kalau udah blotak kayak dua-duanya, masya Allah. Ya, adik lu diapain gitu kan dia. Gitu. Pokoknya kalau dia marah sama orang pakai tatapan sadis gitu ya kan. Cuman ya ketika kita kasih masukan terus, kita bilang itu adikmu loh, itu disayang lah gitu kan. Ya walaupun pas dikasih masukan juga ya gitu kan, tapi tetap aja akhirnya dia merubah dirinya gitu ya, pelan-pelan sesuai tetap dengan gayanya gitu kan. Kemarin waktu terakhir Asma digangguin Zainab tuh kan, pagi-pagi Balkis kan, kamu nih masih juga terus gangguin Asma. Pak, Asma marahin Zainab kok, Balkis marahin Zainab kok katanya. Oh gitu, iya katanya. Jadi tembak benar Zainab ya, sekarang.
Ya sudah ada perubahan lah. Kalau dulu emang benar-benar dia kerjasama sama Zainab gitu kan, dengan Asma. Sekarang dia udah tahu juga kayak gitu nggak boleh. Nah, yang paling terasa itu ya terakhir ini ketika kakaknya sudah banyak perubahan juga dalam mengasuh Asma, lebih banyak bondingnya, lebih banyak main barengnya, lebih banyak ketawa barengnya. Gitu. Asma pun langsung merasa kehilangan gitu. Kakaknya udah siap-siap berangkat gitu. 2 kali bahkan nangis sudah ya. Udah 2 hari nangis. Ya. Gitu. Hari pertama itu malah 2 kali nangisnya. Hari ini sekali. Berarti udah 3 kali. 3 kali. Dia mungkin menikmati momen haru di hatinya, menikmati kelembutan yang menerpa hatinya. Si kakak juga kan sebenarnya pas mau sama sih semuanya, setiap kali mau berangkat tuh pasti mulai bertingkah-tingkah gitu. Ya Dija sih paling enggak ya, Dija tuh emang paling siap berangkat. Raka begitu pas mau berangkat tuh bertingkah. Gazi juga gelisah-gelisah keluar juga. Sekarang Alkis juga mau berangkat dia banyak tingkahnya dikeluarin gitu kan. Ya sudah, itu emang mereka juga sedang mengenali emosi mereka gitu. Jadi biarkan aja mereka menikmati itu. Kita tinggal mengidentifikasi itu apa, terus kita kasih arahan supaya gimana cara supaya mereka bersikap. Nah, alhamdulillah itu yang kita bisa lihat di terutama di Asma ya, yang tadi kita bahas. Secara kemandirian dia juga semakin kuat karena diuji terus oleh kakak dan adiknya. Tapi ternyata kasih sayang makin kuat juga kepada kakak sama adiknya gitu. Nggak malah menjadi ada rasa bersaing, nggak ada jadi rasa malah benci atau malah tidak mau interaksi lagi gitu. Dia juga pandai ketika dia merasa tersinggung sama sikap sama adik, dia langsung laporan. Ya. Mami, adik kayak gini, masa cucu dibilang jelek, kakak dibilang cantik, adik dibilang cantik, pas cucu dibilang jelek, katanya gitu kan. Sakit hati dia nangis. Kita tenangin ya, aku tenangin kemarin tuh kan. Setelah ditenangin, datanglah adanya. Ina bilang apa tadi? Ina bilang cucu jelek. Sini minta maaf sama cucu gitu kan. Jadi dia tuh pandai. Kalau depan kita manis tuh, di belakang berani dia. Nanti pernah tuh ketahuan tuh Bastid sekali ya. Tahun kemarin apa awal tahun ya. Jadi dia Bastid ngapain ya waktu itu? Musilin cucu kalau nggak salah. Udah gitu. Satu waktu nih kakaknya minta tolong kan sama Cece, terus Cece bilang nggak bisa bantu kakak gitu kan, terus dia cak pinggang Zainab sama Cece dibilangnya, dia bilang waktu itu berani ya bilang enggak ya, kurang lebih gitulah bahasanya, sambil cak pinggang sama Asmanya kan. Kebetulan Umi ada di situ. Ketika oh gitu, nah langsung turunin tangannya, langsung senyum langsung kabur dia. Tahuan deh kalau aku baga gitu. Jadi waktu itu dia memang tidak pernah menunjukkan kalau dia punya sikap itu. Dia pandai gitu, bermanis di depan orang tuh pandai, dia menyenangkan hati orang-orang sekitarnya pandai gitu. Lalu ketika disangkanya kita nggak ada di situ, keluarlah personalitinya dia. Keberaniannya dia keluarkan gitu kan, yang Uminya nggak pernah tahu gitu. Begitu tahu, malu sendiri. Jadi emang luar biasa ya anak-anak yang kuat kasih sayang ini, kemampuan mengasuh mereka itu juga sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai itu hilang gitu pada diri mereka. Jadi ketika mereka sering berantem itu justru harus kita kuatkan terus, naluri mengasuhnya terus kita kuatkan terus, jangan sampai hilang gitu. Nah, kita bangunlah kedekatan antara mereka, kita kuatkan eksistensinya, jadi usil-usil sedikit tuh akhirnya bisa dianggap mah remeh lah gitu kan. Iya apa-apa gitu. Gitu. Jadi yang kayak gitu juga nggak terlalu inilah. Itu yang kita rasakan sama Asma ya setahun terakhir. Sebenarnya bukan cuma setahun terakhir, tapi 2 atau 3 tahun terakhir itu progres terus. Nah, setahun terakhir yang benar-benar kita rasakan seiring juga dia bertambah usianya. Nah, dia lebih mampu untuk mengendalikan emosinya ketika diganggu kakaknya, ketika diganggu sama adiknya gitu. Walaupun masih sering breakdown juga gitu ya. Kita tetap hadir, kita tetap bantu ngasih arahan gitu. Tapi kita nggak bela terlalu keras satu orang, kita tidak kontrol ke satu orang juga gitu. Akhirnya mereka juga lama-lama saling terbentuk lah bonding antara mereka. Ini yang kita bisa lihat ketika Asma merasa sedih kakak monsternya mau pergi. Padahal monsternya dia ya.